Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Mas Multi dari Praktikan eh, PPM dari dengan NIM 105. Di sini saya akan mencoba mengerjakan tugas mingguan dari shift 1. Di sini langsung saja kita masuk soalnya. Di sini saya menyelesaikan masalahnya menggunakan software RStudio. Di sini perusahaan elektronik ingin menggunakan sampling penerimaan tunggal diketahui risiko produsen 5% dengan AQL 0,8%. Sementara itu, pelanggan perusahaan tersebut menetapkan risiko 10% terhadap LQL-nya 2,5%. Tentukan rencana sampling yang sesuai berdasar tersebut. Kita masuk ke RStudio-nya. Nomor satu, yang pertama kita menginstal dan mengaktifkan package-nya. Oke, selanjutnya di sini langsung saja definisikan peluang produsen. Tadi diketahui peluang produsennya itu dia 0,8% dan juga 5%. Maka itu termasuk ke resiko produsennya. Lalu di sini definisikan unsur peluang konsumen. Tadi LQL-nya itu 20% dan juga resiko konsumennya adalah 10%. LQL-nya 2,5%. Lalu di sini kita run, kita input datanya. Lalu yang terakhir, selanjutnya membuat rencana sampling itu dengan sintaks plan 1, find plan, PRP, AQL1, risiko produsen 1, CRP, LQL1, risiko konsumen 1. Type-nya binomial. Nah, di sini kenapa PRP? Karena PRP itu untuk menghitung produsen risk atau risiko produsen. Makanya dia input datanya AQL dan risiko produsen 1. Dan CRP itu customer risk, itu buat menghitung LQL dan risiko konsumen. Maka dari situ kita bisa running aja langsung datanya. Di sini menampilkan raca sampling menggunakan sintaks rencana 1, OC2C, and plan 1. Langsung di run. Lalu mengevaluasi sampling menggunakan sintaks sampling 1, assess, rencana 1, resiko dari PRP dan juga CRP-nya. Untuk resiko produsen 1 dan resiko konsumen 1. Nah, di sini sebenarnya sudah ditampilkan ya hasilnya, tapi di sini biar lebih jelas kita buat kurvanya. Ya, ini saya akan jelaskan di sini ada sampel size-nya. Sampelnya ada 469. ACC number-nya dia 7. ACC number-nya 7. Yang reject-nya ada 8. Jadi di sini untuk PRP quality-nya 0,08 atau 0,8% untuk PRP yang dapat diterima itu sekitar 95%. Sedangkan plan plan P-nya itu dia 96%, melebihi dari eh, si ininya produsen gitu. Ditetapkannya 95, tetapi ternyata dia di atasnya. Kalau produsen berarti bagus atau diterima. Karena di atasnya dari standarnya 0,95, dia di atasnya 0,96 berarti 96%. Sedangkan yang CRP itu batas konsumennya dia hanya di 10%, hanya di 10%. Nah, tapi dia plannya di bawah 10%, yaitu di 0,09. Berarti dia hanya di 9%. Yang berarti kalau PRP, nilai standar PRP itu diterima jika si plan P-nya itu di atas batasan. Kalau CRP, customer,
itu diterima kalau nilai plannya itu ada di bawah standar. Jadi di sini datanya bagus dan juga diterima. Ya, untuk di sini juga sama ya. Di kurvanya juga kurang lebih menjelaskan 0,95, grafiknya seperti itu kurvanya. Selanjutnya soal nomor 2. Tentukan perencanaan sampel tunggal dengan ukuran lot 800 unit yang menekankan pada risiko produsen sebesar 2% terhadap 0,5% produk baik yang ditolaknya dan risiko konsumen sebesar 15% dan sejumlah 2% produk cacat yang diterimanya. Langsung aja kita masuk ke input datanya. Jumlah lotnya tadi 800, makanya di sini lot 2 untuk menunjukkan soal nomor 2 tanda panah 800. Untuk definisi unsur peluang produsennya ada di AQL-nya tadi 0,05%, maka di sini 0,005. Alfa 2-nya ada di 0,02 penerimaannya atau di 2%. Dan itu termasuk resiko produsen 2, menunjukkan nomor 2. Kalau resiko produsen selalu 1 min alfa, alfanya alfa 2 karena nomor 2. Selanjutnya definisikan unsur peluang konsumen. Tadi LQL-nya ada di 2% dan yang diterima adalah 15%. Jadi seperti itu ya LQL. Ini kita running dulu untuk input. Lalu membuat rencana sampling. Kita menggunakan sintaks plan 2. Ada rencana yang kedua. Find sama seperti tadi, sintaksnya find plan, PRP itu untuk risiko produsen, CRP untuk risiko konsumen. Dan N-nya itu sesuai dengan lotnya, jumlah lotnya tadi 800. Nah, untuk mengeprint rencana samplingnya menggunakan sintaks rencana 2 sama seperti tadi, OC2C, N plan 2, C N-nya plan 2, C-nya plan 2, R-nya plan 2, type-nya binomial, PDSec 0, LQL-nya 2, sama seperti tadi ya. Hanya berbeda di LQL-nya. LQL-nya yang digunakan di sini LQL 2 karena input dari soal nomor 2. Ya, itu di sini mengevaluasi rencana samplingnya. Apakah terdapat kesalahan atau tidak. Nah, ternyata di sini sampel size-nya di sini 484. Jadi ukuran sampel 484, yang di ACC-nya 6, yang di reject 7. Dan juga di sini RP accept-nya 0,98. Batasan produsennya dia 0,98. Berarti diterima jika di atas 0,98. Dan ternyata di atas 0,98 hasilnya, 0,988. Berarti di atas 98%, yaitu di 98,8%. Berarti PRP diterima. Dan juga CRP-nya itu yang diminta batasannya 0,15 atau 15%. Sedangkan kalau CRP itu harus di bawah dari batasannya. Ternyata plan P-nya adalah di bawahnya, berarti diterima, yaitu 0,14 atau 14% sekian. Dan juga di sini untuk lebih jelas menampilkan OC curve-nya, di sini saya menggunakan kurvanya dengan warna merah dan juga grid-nya, kotak-kotaknya warna abu-abu. Lanjut, soal nomor 3. Perusahaan tekstil tadi melakukan pemeriksaan terhadap satu lot isinya 5.000 produk. Rata-rata cacatnya 2%, diketahui IQL 1% dengan risiko 4,5% dan LQL 5% dengan risiko 7,5%. Ada dua alternatif. Di sini yang A dan yang B. Yang A itu NL 80, CL 4, RL 8. Yang B NL 120, C2-nya 6, R2-nya 12. Tadi ini yang B-nya N2 ya, jadi bukan N1 lagi. Jadi nilailah probabilitas penerimaan lot dari kedua alternatif di atas. Tentukan mana yang lebih bagus dan lebih sesuai dengan syarat AQL dan LQL. Berarti di sini kita mengerjakan dua soal, yaitu 3A. Di sini saya 3A, dia lotnya
Dia lotnya sama ya, 5.000 sama. Lot 3 5.000. Definisikan unsur produsen. Tadi yang produsen itu AQL-nya 1%, dan juga alfanya dia 4,5%. Dan dinamakan risiko produsen. Dan juga seperti biasa kalau risiko produsen 1 min alfa 3. 1 min alfa. Sini pakai alfa 3. Selanjutnya, definisikan unsur peluang konsumen. LQL tadi sudah dikasih tahu 0,05 5%, dan risiko konsumennya ada di 7,5%. Kita running. Di sini untuk yang nomor 3A itu dia N-nya 80, C-nya 4, dan R-nya 8. Di sini saya menggunakan N_3A karena menunjukkan kalau kita lagi nyoba yang nomor 3A, 3 opsi A. Dan untuk merencanakan rencana sampling sama seperti sebelum-sebelumnya, menggunakan sintaks rencana 3A, OC2C, N, C, dan juga bedanya di sini tidak memakai R. Untuk LQL-nya menggunakan LQL 3. Dan di sini untuk mengeprint datanya, mengevaluasi sama seperti tadi, PRP untuk resiko produsen, CRP untuk resiko konsumen. Di sini didapatkan bahwa batasan untuk resiko produsennya 0,955, berarti 95,5%. Dan harus di atasnya. Ternyata di sini dia ternyata di sini di atasnya berarti diterima ya. Karena 0,998 atau 99,8%. Di sini CRP-nya batasannya 7,5%, berarti harus di bawahnya, dan juga ternyata dia di bawahnya berarti diterima. Di sini 0,62 0,6288. Selanjutnya menampilkan OC-kur. Ya, ini kurvanya. Soal 3B tadi langsung masuk ke untuk lotnya sama ya. Untuk data N, C, dan R beda, maka disesuaikan sesuai soal. Untuk sintaksnya rencananya ganti menjadi rencana 3B. Pakai N3B dan C3B. Kalau penggunaan LQL-nya masih sama, LQL. Ya. Sini untuk mengevaluasi rencana samplingnya, kita buka. Ya, hampir sama seperti tadi ya. Ini untuk batasannya 0,955, yang di accept-nya 0,99. Di sini 0,075, yang di accept-nya 0,06, 0,06. Dan ini menampilkan kurvanya. Ya, mungkin sekian dari saya, Tuming kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.